Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin an-nabi ar-rasul al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, tafsir Al-An'am yang akan kita bahas pada hari mulia ini, hari Jumat ini, adalah dari ayat 45 hingga ayat 64. 20 ayat akan kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan semua ayat-ayat yang kita bahas, yang kita fahami, yang kita tadaburi akan menjadi cahaya bagi kita, akan menjadi naungan bagi kita, dan akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 45 merupakan penutup dari ayat 44 sebelumnya. Bagaimana keadaan mereka yang berlebih-lebihan dalam melakukan kesenangan, berlebih-lebihan dalam menunjukkan kesenangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan semua kesenangan-kesenangan, semua perilaku dan sikap berlebih-lebihan itu sesungguhnya adalah akan sirna, akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan dunia ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya yang paling tepat selalu kita memuji Allah, mengagungkan Allah atas anugerah nikmat, kesenangan dan lain sebagainya kepada kita semua. Ayat 46 hingga ayat 64 terdapat 8 perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kaidah dalam tafsir, perintah untuk Nabi Muhammad adalah juga perintah untuk kita umatnya. Al-amru lirrasul amrun li ummatihi. Perintah Al-Quran yang ditujukan dengan bahasa khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga perintah untuk umatnya, melainkan ada yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 perintah tersebut Allah awali dengan kata kul, dan kita diingatkan dengan kaidah tafsir di surat Al-An'am bahwa ayat yang diawali dengan perintah kul atau ayat yang diawali dengan ungkapan wahwa dan dialah Allah menunjukkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Allah adalah pembahasan yang terkait dengan tauhid, dengan keimanan, dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah dengan kata kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan takkid, penguatan dan penekanan agar keimanan dan akidah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan bagus, selalu dalam keadaan baik. Karena jika tidak diperingatkan oleh Allah, jika tidak diperingatkan oleh Al-Quran, mungkin umat Rasul akan melupakan keimanan atau tidak menghiraukan keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak sahabat-sahabatnya, ta'ala najlis nu'min binasa'ah. Mari sahabat-sahabatku, kita duduk sebentar. Kita duduk menguatkan iman, duduk memperbincangkan iman, duduk membahas keimanan. Karena insya Allah dengan demikian keimanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan dalam bentuk perintah di ayat 46
dan kemudian di ayat 47, ayat 46. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, untuk selalu mengungkapkan tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika manusia itu Allah cabut penglihatannya, Allah cabut pendengarannya, Allah tutup hatinya. Siapakah yang kuasa untuk mengembalikan penglihatan, pendengaran, dan hati manusia? Secara tidak langsung bahwa Allah menguasai hati kita. Allah Subhanahu wa taala menguasai penglihatan kita dan pendengaran kita. Fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, bahkan fungsi hati itu juga karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, memberikan pertolongan. Namun jika Allah menghendaki ketiga-tiganya tidak berfungsi, itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bagaimana jika Allah cabut penglihatan kita, cabut pendengaran kita, bahkan cabut hati kita, sehingga kehidupan ini tentu tidak ada artinya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita umatnya, apa yang Anda katakan, apa yang dapat kamu katakan. Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut semua anugerahnya, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Karenanya perhatikanlah kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kami terus-menerus berulang-ulang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita, pendengaran kita, seluruh wujud tubuh kita, seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita dengan fungsinya yang sangat beragam, Masya Allah, itu merupakan anugerah Allah. Karena itu anugerah Allah, maka Allah menginginkan kita gunakan untuk beribadah. Karena Allah Maha berkuasa untuk mencabut seluruhnya dari manusia. Ayat 47, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, "Qul ara'aitakum in atakum azabullah." Tanyakanlah kepada mereka, umatmu, bagaimana jika Allah datang kepadamu, datang kepada manusia, namun tiba-tiba Allah turunkan azab, tiba-tiba Allah turunkan bencana yang saat itu manusia tidak mungkin mampu untuk mencegahnya. Apakah turunnya itu dengan secara rahasia atau secara terang-terangan? Baghtatan au jahratan. Ada yang memahami tiba-tiba atau melalui asbab, melalui faktor-faktor, melalui sebab-sebab terjadinya musibah tersebut. Benar, kadang azab atau musibah datang tanpa ada sebabnya. Namun kadang pula bencana datang karena ada sebab, yaitu ulah dan perilaku manusia. Jika azab, jika bencana itu datang, apakah tiba-tiba ataukah karena ulah manusia? Kedua-duanya, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan kekuasaan Allah, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan kita agar selalu hati-hati, agar selalu waspada, tidak terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha pengasih. Salah satu bukti kasih sayang Allah, rahmatnya adalah Allah utus nabi-nabinya, utusan-utusannya untuk membimbing umat manusia. Cara mereka membimbing adalah mubasyirin wa munzirin, menjadi pemberi kabar-kabar gembira,
atau juga pemberi peringatan. Basyira wa nadhira. Basyir, fungsi Rasul memberikan kabar gembira, kebaikan-kebaikan. Jika melakukan ini akan mendapatkan ini. Jika berbuat baik maka akan dibalas berkali-kali lipat. Namun jika melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka akan mendapatkan hukuman. Demikian cara Rasul, cara Nabi mengingatkan umatnya. Maka faman amana wa aslaha. Jika mereka yang diingatkan oleh Nabi tersebut semakin meningkatkan imannya, semakin mau memperbaiki diri, maka saat itu Allah anugerahkan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut yang ada pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Takut atas masa yang akan datang, kata Imam Ibnu Katsir, bersedih atas masa yang sudah berlalu. Takut masa yang akan datang dan tidak bersedih atas apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Karena syaitan selalu menggoda manusia agar manusia putus asa, malas untuk meraih kebaikan masa yang akan datang, atau manusia menyesali terus-menerus atas apa yang terjadi di masa dahulu. Sebaliknya, orang-orang yang tetap mendustakan ayat-ayat Allah, maka merekalah orang-orang fasik, dan orang-orang fasik layak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ayat 46 hingga ayat 64 banyak diawali dengan kata kul. Ada 8 ayat yang Allah awali dengan ungkapan kul, katakanlah wahai Muhammad. Kul yang ketiga ayat 50. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada seluruh manusia, bahwa meskipun Rasul adalah manusia mulia, manusia yang Allah anugerahkan wahyu dengan kelebihan dan keutamaan yang sangat banyak, namun tetap saja beliau manusia biasa. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan, aku tidak memiliki perbendaharaan kekayaan. Aku tidak mengetahui yang gaib. Aku pula tidak pernah mengatakan bahwa aku malaikat. Karena jika kemudian manusia meyakini Nabi Muhammad bisa segala-galanya, berarti sudah mendudukkan Nabi sebagai Tuhan. Atau Nabi Muhammad pun tidak mengetahui yang gaib. Karena yang maha tahu tentang yang gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pula tidak boleh kita samakan dengan malaikat. Karena malaikat makhluk yang Allah ciptakan dengan keistimewaan dan keutamaan. Nabi pula adalah manusia, namun Allah istimewakan, Allah utamakan, Allah muliakan dengan wahyu dan dengan akhlaknya yang sangat mulia. Nabi sebagai manusia biasa, namun diistimewakan oleh wahyu. Maka beliau mengatakan tentang dirinya, tidak ada yang aku ikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Terhadap wahyu, ada manusia yang tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Namun ada pula manusia yang selalu ingin melihat, selalu ingin mendengar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang buta dengan orang melihat? Orang buta karena tidak mau melihat petunjuk, karena tidak mau mengikuti petunjuk. Sementara orang yang melihat adalah karena mau melihat, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan fungsi inzar, memberi peringatan. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Berikan peringatan wahai Muhammad kepada mereka yang takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Karena dengan ada rasa takut kepada Allah,
maka ia berusaha untuk tidak melakukan yang mengundang murka Allah dan berusaha menjalankan yang mengundang rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan itu khususnya adalah tentang bagaimana di yaumil qiyamah kelak. Sungguh tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat memberikan perlindungan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada siapapun yang menjadi wali, menjadi penolong, menjadi pelindung, syafi', pembela, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang Allah utamakan, manusia yang Allah istimewakan dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Namun tetap beliau adalah penuntun kita. Beliau adalah teladan. Karenanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang tidak patut bagi seorang nabi, langsung Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, langsung Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Pernah abasa wa tawalla, ketika Rasul sibuk dengan beberapa orang sehingga ia tidak memperhatikan sahabatnya yang datang, bahkan tidak menjawab keinginan sahabatnya Ibnu Ummi Maktum agar mendapatkan pengajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah langsung tegur, dan saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kaidahnya, kata para ulama, orang-orang soleh itu Allah segera ingatkan kalau bersalah. Namun orang-orang yang dibiarkan melakukan kesalahan, tanda dia tidak dijaga, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita bersyukur kalau akan melakukan kesalahan dan dosa, diingatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Tentu melalui orang lain, ternyata ada yang melihat, ternyata di dalam hati muncul keraguan-raguan. Alhamdulillah, itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum tadi, maka di sini Allah pun mengingatkan, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu beribadah bermunajat kepada Allah siang dan malam. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, dalam sebab nuzul ayat ini, yang pertama kali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalangan orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya, orang-orang tidak berpunya, termasuk Bilal bin Abi Rabah, Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari. Maka tentu beberapa kalangan dari orang-orang musyrik mencemooh Rasul bahwa yang ikut Muhammad hanya orang-orang biasa. Sehingga disitulah justru orang-orang yang biasa ini adalah orang-orang yang harus diikuti, orang-orang yang kemudian kita harus bersama mereka, karena mereka ini tidak menginginkan melainkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya hebat, munajatnya luar biasa, zikirnya amat sangat banyak siang dan malam. Di surat Al-Kahfi ayat 28 juga Allah mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam bentuk perintah. Kalau di sini dalam bentuk larangan, janganlah kamu mengusir, janganlah kamu tidak menghiraukan orang-orang sahabat-sahabatmu yang suka beribadah, yang ahlul masjid, suka di masjid, ahlul amal soleh, yang suka beramal soleh, yang suka berzikir. Karena mereka ini sesungguhnya benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah kamu Muhammad bersama orang-orang yang selalu mengadu, menyeru, bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebersamaan dengan orang-orang soleh, kebersamaan dengan ahli ibadah, kebersamaan dengan ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli infak, ahli kebaikan-kebaikan, itu tanda kesolehan. Dan Allah berkenan untuk menambah karunia-Nya kepada mereka yang selalu bergaul dengan orang-orang solehin dan solihat.
Ayat 53 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian. Ujian yang Allah uji dengannya manusia, di antara yang dicontohkan sesuai dengan ayat 52 sebelumnya adalah ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Benar, yang pertama kali mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalangan orang-orang tidak berdaya, orang-orang tidak mampu. Maka disitulah muncul perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Jika dia termasuk orang-orang kaya, maka banyak pengikutnya. Namun jika termasuk orang-orang miskin, maka tidak ada yang mengikuti atau yang memperhatikan. Maka Allah mengingatkan bahwa tanda kesolehan, siapa yang harus diikuti bukan melihat dari sisi materi, tapi melihat dari sisi keimanan dan amal solehnya. Dan alhamdulillah, perkembangan demi perkembangan berikutnya, orang-orang mampu, orang-orang kaya pun bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dua keutamaannya, kekayaan yang Allah anugerahkan kepada mereka dijadikan sebagai media beribadah, dan ibadah yang mereka lakukan itulah ya yang mereka dapat persembahkan untuk Allah, dan mereka tidak malu beribadah meskipun keadaan mereka misalnya kaya raya. Setelah itulah baru kemudian orang-orang yang berpunya, orang-orang yang mampu pun mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah perkembangan yang terjadi dalam perkembangan dakwah Islam di masa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang datang kepadamu, wahai Muhammad, haruslah kamu menjawabnya, haruslah kamu memenuhi kebutuhan dan keperluannya dengan ungkapan salamun alaikum, doa yang sangat mulia. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, rahmat Allah selalu bersama kalian. Maka disitulah ketika seseorang mendapatkan salam dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mendapatkan doa yang sangat mulia dari manusia mulia. Dan itulah kenapa pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, misalnya tentang ciri orang yang akan mendapatkan surga dengan selamat adalah afsyus salam, menyebarkan salam, menyebarkan doa keselamatan. Wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika manusia sedang tidur nyenyak. Inilah cara dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan dengan ayat ini, bahwa salamun alaikum itu tanda kita mendoakan, tanda kita berbaik kepada seseorang, dan tentu dibalas oleh Allah dengan keselamatan dan rahmatnya. Kenapa salam ini menjadi ungkapan doa yang utama? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya sifat rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah mereka yang suka menebar salam. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita berikan rahmat, berikan kesenangan, berikan kebaikan kepada penduduk bumi ini. Nanti penduduk langit, malaikat-malaikat Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 56, kembali Allah perintahkan Nabi dengan ungkapan kul. Berarti ini kul yang keempat. Katakanlah, inilah komitmen Nabi Muhammad, inilah kesungguhan Nabi kita Nabi Muhammad. Aku dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaitkan dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Masing-masing menjalankan sesuai dengan keimanannya, menjalankan ibadahnya, mengikuti Rasulnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kita pula, bab ibadah itu bab yang memang harus kita ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu bagian dari ibadah kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita menghargai ibadah yang dijalankan oleh umat yang lain.
Namun karena kita diikat dengan keimanan kepada Allah, dengan keimanan kepada Rasul, maka kita hanya menjalankan ibadah yang dituntun oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilarang mengikuti peribadatan ya agama yang lain karena ia sudah dijadikan oleh Allah sebagai utusannya yang menyampaikan sekian banyak jenis ibadah, jenis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berbuat demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah menyesatkan umat manusia. Kul berikutnya adalah, jika aku mendapatkan keterangan dari Allah, mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran, namun kalian masih tetap mendustakannya, itu bukan menjadi kewenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi, tugas Rasul, tugas pengikutnya, tugas pewarisnya adalah menyampaikan, memberikan peringatan. Namun apakah seseorang itu menerima atau tidak menerima, itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu takhfif, keringanan bagi Rasul. Betapa Rasul ingin semuanya itu mengikutinya, beriman kepada Allah dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Allah ringankan, Allah berikan keringanan. Benar, kesungguhanmu itu sudah sangat luar biasa wahai Muhammad. Namun urusan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, itu merupakan wewenang mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi, tugas Rasul, tugas pengikutnya, pewarisnya, para ulama, pewaris para nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah menyampaikan, adalah memberikan peringatan. Tetapi hasil akhir, apakah ia menerima atau tidak menerima petunjuk dari Allah, itu adalah benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat 59 disebut sebagai ayatul qaidah, ayat yang menyampaikan kaidah dalam kehidupan ini, bahwa kita selalu meyakini yang maha mengetahui yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Allah lah yang maha tahu. Sehingga jika ada orang yang mengatakan bahwa besok akan terjadi seperti ini, dia meramal bahwa tahun depan akan terjadi seperti ini, tentu kita tidak akan mempercayainya. Melainkan itu disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada besok hari, apalagi yang akan terjadi pada tahun kesekian, pada beberapa tahun yang akan datang. Ayat 59 dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan surat Luqman ayat 34, yang dikaitkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci kegaiban itu ada 5 perkara, yaitu di surat Luqman ayat 34 lebih rinci daripada ayat 59 surat Al-An'am. Tapi di ayat 59 di antara ya kunci-kunci kegaiban hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha tahu apa yang di darat dan di laut. Ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui sekian banyak jenis makhluk di lautan, di dalam lautan, di dasar lautan. Tapi sampai sekarang tidak ada yang pasti berapa jumlahnya, berapa jenisnya. Demikian juga yang ada di daratan, sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Kita hanya tahu beberapa saja. Ilmu pengetahuan manusia pun dengan teknologi yang canggih juga belum mampu memastikan berapa jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jatuh dari daun, Allah Maha mengetahuinya. Daun yang kemudian mengering dan jatuh, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Daun yang mana jatuh duluan, pohon yang mana yang kemudian mengering, dan kemudian ya pohon itu layu dan lain sebagainya, Allah sudah tetapkan semuanya di Lauh Mahfuz. Bahkan sebutir biji pun dalam kegelapan di bumi, ada yang basah maupun ada yang kering, semuanya sudah Allah tetapkan fi lauhim mahfuz. Bahasa ayat ini fi kitabim mubin, ya, kitabim mubin,
artinya kitab yang sangat jelas. Maksudnya kata para ulama tafsir adalah Lauh Mahfuz. Di sini Allah ingatkan kita semuanya tentang hal-hal yang hanya mampu dan hanya kuasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikaitkan dengan surat Luqman ayat 34. Di surat Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya'lamu ma fil arham. Allah Maha mengetahui apa yang akan dijalankan oleh seseorang besok hari. Di mana manusia akan meninggal, di mana, di tempat mana, Allah yang Maha tahu. Sedangkan manusia tidak mengetahuinya. Inilah yang disampaikan oleh Allah untuk mengingatkan kita. Kita tidak boleh menebak-nebak tentang yang gaib, meramal tentang yang gaib. Yang boleh kita ketahui, terus kita gali adalah sesuatu yang nyata, yang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan umat manusia. Redaksi berikutnya yang juga menjadi ciri dari surat Tauhid, surat Al-An'am adalah wahuwa. Ada dua wahuwa di ayat 60 dan di ayat 61. Wahuwallazi yatawaffakum bil-laili. Maksudnya, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Kata wahuwa, kaidahnya adalah pembahasan ayat ini berbicara tentang keimanan, berbicara tentang akidah, tentang tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang wajib kita yakini bahwa tidurnya manusia di malam hari, karena bahasa tawaffa di sini oleh para ulama tafsir artinya adalah menidurkan. Bayangkan, tidur saja kita tidak mampu kalau tidak Allah izinkan. Maka Allah memberikan karunia nikmat bernama istirahat, tidur di malam hari, karena Allah tidurkan manusia. Dan dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Allah yang Maha tahu apa yang kalian usahakan kemudian di siang hari. Kemudian Allah membangunkan siapa yang Allah kehendaki dari tidurnya. Karenanya ada yang kemudian tidur tidak dibangunkan kembali, maka ia tidur selama-lamanya. Namun ada, dan tentu ini merupakan harapan kita bersama, kita tidur untuk berehat, agar kemudian kita mampu menjalankan ibadah, bekerja, berikhtiar, berusaha dengan maksimal, karena kita malam harinya tidur dengan sebaik-baiknya. Yang menidurkan kita adalah Allah. Karenanya doanya pun demikian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, hamba hidup, artinya hamba bangun dari tidur. Wa amut, dan juga mati, artinya hamba tidur. Bahasa Al-Quran menyebut kematian itu artinya adalah tidur. Bahasa hadis dalam doa sebelum tidur pun, bahwa tidur itu identik dengan kematian. Karenanya banyak sekali tuntunan Rasul sebelum kita tidur. Memperbanyak doa, sebelumnya berwudu, sebelumnya sholat juga, sholat sunnah tentunya, berwudu, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, 3 qul yang dibaca, akhir surat Al-Baqarah, ada ayat kursi, beberapa ayat yang lain. Kemudian perbanyak berdoa, karena kita tidak tahu tidurnya di malam hari itu apakah rehat sebentar atau rehat selama-lamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, ada yang dibangunkan, tapi ada yang ditidurkan selama-lamanya. Itulah wahuwa. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Wahuwa yang kedua, ayat 61. Dan dialah Allah yang menguasai atas seluruh hamba-hambanya. Dan Allah menurunkan, mengutus malaikat-malaikat menjaga manusia. Namun, meskipun ada penjagaan malaikat, jika datang waktunya kematian, maka malaikat-malaikat itulah yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Namun untuk tugas itulah Allah utus malaikat-malaikat pencabut nyawa. Malaikatul maut, malaikat-malaikat kematian.
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ada malaikat-malaikat yang mencabut dengan sekeras-kerasnya. Ada malaikat-malaikat pula yang mencabut dengan selembut-lembutnya. Insya Allah dengan ibadah dan amal soleh kita, maka malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut roh kita nanti adalah malaikat yang mencabutnya dengan perlahan-lahan, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Inilah ayat wahwa yang menunjukkan keimanan kepada Allah tentang kemahakuasaannya. Namun malaikat-malaikat penjaga itu menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah, perintah Allah. Jika datang kematian, jika waktunya terjadi sesuatu pada manusia, maka malaikat menjaga, melepas penjagaannya. Penjagaan malaikat agar manusia tidak mendapatkan madarat, agar manusia dapat menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap saja malaikat menjaga atas perintah Allah, malaikat melepas penjagaannya juga atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berhati-hati, berdoa dan sebagainya, dijaga oleh malaikat sepanjang perjalanan, dan alhamdulillah selamat sampai di rumah misalnya, selamat sampai tujuan. Namun ada pula yang tidak mau berdoa, tidak mau berlindung kepada Allah, melakukan perjalanan dengan penuh keyakinan atau kesombongan, dan ia tidak selamat sampai di tujuan. Ini juga berarti malaikat melepas penjagaannya. Kita ingin malaikat itu selalu menjaga kita 24 jam. Dan malaikat berkenan dengan izin Allah tentunya menjaga agar tidak terjadi hal-hal buruk pada diri kita. Namun ikhtiar manusia dengan ibadah amal soleh, kalau kemudian juga karena memang perintah Allah, karena kehendak Allah, terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, kita tetap dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kematian sudah datang, tidak mungkin diundur lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada kata ditangguhkan atau ditunda, karena semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita ingat hadis Ibnu Mas'ud, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ketika seseorang di antara kalian, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ya, semuanya ketika berada dalam rahim ibunya, belum jadi manusia, sudah Allah tetapkan ajalnya, tetapkan rizkinya, tetapkan amalnya, tetapkan bahagia atau sengsaranya. Semuanya sudah ditetapkan. Namun tidak berarti ketika para sahabat bertanya, kalau begitu sudahlah kita tidak melakukan apa-apa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakullun muyassarun. Semuanya dimudahkan. Dimudahkan untuk kebaikan, dimudahkan untuk memperpanjang umur, dimudahkan untuk menghindari keburukan, dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan, dimudahkan untuk terhindar dari musibah, madarat, dan lain sebagainya. Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang menjadi kewajiban bagi manusia untuk melakukan berbagai macam usaha, untuk melakukan berbagai macam ikhtiar, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengutus malaikat-malaikat yang menjaganya, dan terus malaikat itu menjaga dan tidak terjadi sesuatu yang buruk pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 62 Allah ingatkan, thumma ruddu ilallah maulahumul haq. Tetap saja pada akhirnya semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah asra'ul hasibin. Allah maha cepat untuk membuat hisab. Allah maha cepat membuat perhitungan. Allah amat sangat cepat mengetahui catatan-catatan amal manusia. Maka kita selalu memohon sebagaimana dituntun dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah, hisab yang tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa amat sangat sempurna hisab Allah, amat teliti hisab Allah. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewat, semuanya berada dalam catatan Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada
yang tertinggal, tidak ada yang terlewat sedikit pun, sekecil apapun dari semua perbuatan manusia. Qul yang berikutnya, yang ketujuh adalah qul tentang siapa yang menyelamatkan manusia. Qul tentang an-najah, qul penyelamatan. Ini merupakan keimanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya kepada Rasul. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian ketika kalian berada dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Ada kegelapan daratan, artinya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di muka bumi ini. Tapi ada kegelapan-kegelapan lautan, di dalam lautan, di dasar lautan. Juga terkadang terjadi kecelakaan laut. Dan disitulah semuanya tidak ada yang dapat menyelamatkan, menolong manusia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan, ketika manusia ditolong oleh Allah, ia kembali tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat mendapatkan kesulitan tersebut, ia berdoa kepada Allah, la in anjana min hadhihi, ya Allah, jika engkau berkenan menyelamatkan kami dari musibah, dari kesulitan ini, dari kecelakaan ini, maka kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, setelah selesai, ya, setelah diselamatkan, mereka malah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan qul yang terakhir, yang merupakan penutup kajian kita pada hari ini, ayat 64. Katakanlah, dialah Allah yang menyelamatkan dari semua kegelapan lautan maupun kegelapan daratan. Bahkan dari semua kesulitan-kesulitan, dari semua kesusahan-kesusahan. Dan kemudian kalian, ketika sudah diselamatkan dari kesulitan dan kesalahan itu, kesulitan dan kesusahan itu, kemudian ketika kalian sudah diselamatkan dari kesulitan dan kesusahan itu, kalian semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah, dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selalulah kami semuanya dijaga oleh malaikat-malaikatmu dengan izinmu, dengan rahmatmu. Jagalah kami semua dari keburukan, dari fitnah, dari musibah, dari bala, dari bencana, dari penyakit-penyakit. Ya Rabb, engkaulah yang maha kuasa. Qul huwal qadir, engkaulah yang maha menyelamat. Qul mayyunajikum, engkaulah yang akan membawa keselamatan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Namun ikhtiar selalu kita jalankan. Ikhtiar mengaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ikhtiar silaturahim, beribadah, beramal soleh. Inilah yang Allah perintahkan, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuntun. Insya Allah hasilnya di dunia kebaikan-kebaikan, dan hasilnya di yaumil qiyamah kelak kita akan mendapatkan ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyil azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.